Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maric. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang fenomena. Kita kembali lagi ke tahun 2008 di mana ada sebuah perusahaan yang mengklaim, ini langsung aja ya kali ya, kayaknya saya udah gak perlu basa-basi lagi tentang mengingatkan kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Gimana sih? Oke. Kita kalau misalnya kembali ke 2008 nih, ada sebuah perusahaan yang mengklaim bahwa mereka tuh menciptakan satu produk yang bisa meningkatkan performa siapapun yang pakai produk tersebut gitu. Jadi perusahaan itu tuh kayak apa ya? Mereka tuh menemukan sebuah hologram yang katanya tuh bisa meningkatkan fleksibilitas keseimbangan, fleksibilitas dan kekuatan otot siapapun yang menggunakannya. Jadi produknya itu berupa gelang dan dilabeli dengan nama Power Balance. Yang bikinnya itu adalah sebuah perusahaan keluarga milik Josh Rodermel. Dia tuh, jadi itu kan perusahaan keluarga ya. Jadi nama perusahaannya itu adalah Power Balance Technologies yang ada di sebuah perusahaan olahraga. Sebuah perusahaan olahraga yang ada di California, Amerika Serikat. Jadi mereka tuh menciptakan si produk itu, menciptakan sebuah gelang yang ada hologramnya dan digadang-gadang katanya itu bisa meningkatkan performa siapapun yang menggunakan gelang tersebut. Ini terus terang ini menjadi fenomena karena pada saat itu booming ya ke seluruh dunia dan jadi jadi sesuatu yang kurang bisa diterima juga oleh masyarakat. Apalagi kalau misalnya dipikirin lagi saat ini nih, kalau misalnya kita balik ke masa lalu dan dipikirin lagi fenomena tersebut yang terjadi di masa itu rasanya kayak memang gak ada yang masuk akal sih sama sekali gitu. Coba bayangin aja sebuah hologram itu diyakini, diklaim bisa meningkatkan performa siapapun yang memakainya. Agak-agak kurang gimana ya gitu. Bahkan perusahaan tersebut tuh bikin gelang tersebut dan mengklaim hal tersebut itu tanpa ada bukti, kayak bukti ilmiah atau bukti secara medis yang memang kayak membuktikan bahwa hologram tersebut tuh bisa membantu gitu, bisa membantu performa. Bener gak sih? Itunya tuh kurang bisa dibuktikan. Jadi dasar gagasannya itu adalah katanya hologram tersebut tuh bisa merangsang aliran energi dalam tubuh gitu. Makanya dipakein tuh hologram. Sebenarnya sih hologramnya juga kalau misalnya untuk kalian yang masih inget ya fenomena gelang Power Balance ini, itu kan hologramnya nggak nempel langsung ke kulit ya, tapi memang memang dipakai di gelang itu gitu kan. Dan ini tuh memang jadi fenomenal banget dan berkembang di seluruh dunia. Jadi seluruh negara-negara besar di dunia itu mulai yang kayak terpengaruh, mulai dari Spanyol, Amerika Serikat, terus Indonesia ya, termasuk Indonesia gitu kan, adalah negara-negara Australia juga gitu dan lain-lainnya itu termasuk gitu negara-negara yang memang ikut kemakan sama fenomena ini gitu, ikut-ikutan menggandrungi tentang benda ini gitu. Cuman memang yang agak-agak membingungkan itu karena memang tidak ada penelitian yang secara gamblang menjelaskan bahwa iya hologram ini memang seberpengaruh itu, atau misalnya ada bukti ilmiahnya atau misalnya apa yang berpengaruh dari segi medis misalnya gitu ya tentang hologram ini yang memang katanya menurut sugestinya, menurut penjelasannya itu bisa meningkatkan atau memaksimalkan performa si pemakainya gitu kan, si penggunanya. Itu belum bisa dibuktikan gitu kan. Cuman tetap aja terlepas dari kontroversi tersebut, Josh Rodermel sendiri bisa disebut sukses lah menciptakan gelang olahraga. Ini kan dikhususkannya untuk
aktivitas ya, olahraga gitu kan, fisik. Nah, disebut-sebut tuh Josh Rodelmel ini tuh sukses dalam mengiklankan, menjual produk-produknya gitu kan. Dia tuh mampu menjual di berbagai negara, bahkan ada di tahun pertama peluncurannya itu, kalau di Spanyol itu kayak udah laku sekitar 300.000 pieces. Jadi keuntungannya di tahun pertama itu udah mencapai kayak kurang lebih 13 jutaan dolar pada saat itu. Jadi penjualannya memang kayak meningkat sekali gitu kan. Bisa dibilang sukses. Gimana cara dia ngejual? Karena kalau dulu itu kan media sosial belum se-in sekarang, yang memang apa-apa media marketing itu dipakai dari media sosial gitu kan. Dan kalau dulu itu Josh Rodelmel itu lebih memfokuskan ke para atlet yang yang memang punya performa bagus gitu. Jadi bayarin atlet untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka tentang penggunaan gelang tersebut. Endorse lah kalau sekarang mah gitu ya. Jadi atletnya tuh dibayar untuk mempromosikan, untuk ngasih testimoni tentang pemakaian gelang tersebut gitu. Dan artisnya juga bukan yang artis kaleng-kaleng, memang atlet yang dipakai itu bukan atlet kaleng-kaleng, tapi memang atlet dunia yang memang ya gitu kinerjanya bagus gitu. Kalau di dunia persepak bolaan itu yang diambil atlet yang dibayar itu adalah David Beckham, ada Cristiano Ronaldo, dan juga Gianluigi Buffon. Nah, mereka itu pakai gelang Power Balance dan memberikan testimoni bahwa seberpengaruh itu ketika mereka bertanding istilahnya gitu ya, dan si gelangnya itu sangat berpengaruh. Terus di NBA juga ada Shaquille O'Neal, ada juga Derrick Rose dan Brandon Jennings yang memang dimajuin sebagai pion utama untuk memasarkan si gelang Power Balance ini. Jadi bayarnya juga bukan atlet yang selewat doang gitu, tapi memang atlet-atlet yang pada saat itu lagi bersinar dan itu tadi performanya sangat bagus. Kalau di Indonesia waktu itu yang lagi jadi bintang CLS Knights saat itu ada Dimas Muhari. Nah itu tuh bisa dibilang jadi dutanya lah gitu, jadi duta dari gelang Power Balance ini. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang kayak brand ambassador-nya ya. Jadi mereka tuh dibayar untuk memakai dan ngasih testimoni. Jadi entah itu misalnya pemakaiannya itu berbentuk sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, pokoknya mereka seolah-olah memang setiap hari itu memakai Power Balance itu sehingga mereka bisa berprestasi di bidang mereka masing-masing. Jadi bukan cuman bidang-bidang olahraga yang memang besar tadi yang saya sebutin, tapi cabang-cabang olahraga kecil pun itu nggak luput dari perhatiannya Power Balance. Jadi mereka juga tetap mengambil atlet-atlet dari cabang-cabang olahraga kayak tenis, golf, mereka tetap pakai gitu. Untuk apa? Itu sebagai taktik ya gitu. Itu sebagai taktik mereka untuk memasarkan si produk Power Balance ini, dan kayak bikin mereka ngasih testimoni yang positif lah tentang produk tersebut, yang sebenarnya kalau menurut logika itu cuman karet gelang biasa, gelang yang terbuat dari karet yang ya udah ditempelin hologram, udah kayak gitu doang. Tapi sampai ada salah satu atlet Formula One waktu itu yang ngasih testimoni, yaitu Ruben Barrichello. Dia tuh nyampe ngomong kayak gini, pokoknya saya nggak akan lepas gelang ini dari tubuh saya. Itu saking kayak padahal sebenarnya gitu ya, tidak ada pengaruhnya sih sebenarnya antara gelang tersebut dengan performanya, karena memang para atlet tersebut tanpa memakai gelang itu juga sebenarnya kan emang udah pada bagus ya gitu, emang udah pada jago gitu, mereka udah yang bertahun-tahun jadi atlet juga gitu. Jadi memang skill mereka emang udah terbukti bagus dari sebelum ada gelang itu gitu, mereka udah pada jadi legenda gitu. Tapi karena dibayar itu tadi, karena di endorse mau nggak mau gitu kan, jadi akhirnya ya udah ngomong aja gitu, ngomong bahwa
bahwa mereka memang sebagus itu loh gelangnya gitu, seberpengaruh itu loh di prestasi gue gitu, kayak gitu kan. Nyampe akhirnya nggak ngerti kayak gimana deh pemikiran orang-orang, itu banyak banget orang yang beli gelang Power Balance ini, yaitu dari seluruh dunia. Itu banyak banget yang ngincer, banyak banget yang beli. Dengan alasannya tuh sepele yang kayak iya nih, saya pengen punya prestasi segemilang mereka, si atlet-atlet itu. Terus ada juga yang memang niatnya saya ingin performa tubuh saya lebih maksimal dan segala macem. Padahal kalau misalnya dirunut lagi, balik lagi dari segala medis ataupun ilmiah, tidak bisa dibuktikan gitu kan sama sekali. Nah di September tahun 2010 itu mulai ada rame-rame kontroversi dari produk ini. Gitu, mulai rame banget sampai akhirnya di tanggal 22 Desember tahun 2010 Australian Competition and Consumer Commission atau ACCC dia mulai menuntut karena ini produk sepertinya ada yang aneh gitu, apalagi dengan jargon gitu ya, dengan istilah yang mereka pegang itu meningkatkan performa dan menjaga fleksibilitas. Itu tuh menurut ACCC itu tidak bisa dibuktikan. Itu jadi kayak udah pembohongan publik banget. Akhirnya mereka menuntut sejumlah kerugian yang sudah negara mereka keluarkan, kasarnya kayak gitu. Menuntut kepada pihak Power Balance Technologies ini. Malah ACCC ini juga bilang bahwa omongan-omongan yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap gelang tersebut itu cuman kayak mitos nenek moyang doang gitu. Mitos-mitos kayak yang udah pernah saya omongin ya, mitos-mitos yang tidak berdasar, yang tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba ada dan harus kita ikutin. Jadi nggak berdasar katanya gitu. Jadi apa sih orang nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi segala sesuatu testimoni yang udah disebutin sama atlet-atlet itu juga belum tentu terjadi pada orang lain, dan dia tuh mereka tuh menuntut keadilan atas dasar itu gitu. Jadi supaya ini nggak lagi membodohi orang-orang yang percaya akan si kekuatan lah gitu ya, kekuatan dari gelang olahraga tersebut. Nah, habis dari merebaknya tuntutan tersebut, mulai deh semua media mulai menyoroti, mulai juga banyak artikel-artikel yang dimuat mengenai gelang olahraga ini. Karena memang mulai kayak terbuka ya gitu matanya gitu. Salah satu medianya adalah The Sydney Morning Herald yang bilang bahwa produk ini itu nggak lain gitu ya, cuman bisa nguras dompet doang karena harganya tuh kan nggak murah gitu. Tapi karena emang gara-gara orang-orang kayak pengen punya performa yang sebagus para atlet, jadi otomatis dibeli aja gitu. Untuk orang-orang yang sebenarnya nggak mampu pun jadi dipaksain untuk mampu gitu. Dan itu tuh nggak lebih dari kayak nipu doang gitu kan, menipu para pelanggan aja gitu. Malah ada seorang psikolog olahraga namanya Victor Thompson, itu tuh sempat nulis penilaiannya itu yang ada di Daily Mail. Jadi Victor Thompson ini bilang bahwa dia itu nggak percaya sama teknologi yang katanya ada di gelang itu, yang katanya bisa meningkatkan bla 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 gitu. Di balik cuman yang kayak karet dan hologram doang katanya. Paling ini tuh cuman sekedar efek placebo katanya, atau placebo effect aja katanya kayak gitu. Nah, di tahun selanjutnya nih, di September 2011 ada Dutch Advertising Code Commission (RCC) yang juga akhirnya menuntut Speak Up, jadi mengklaim bahwa ini tuh palsu, promosinya palsu gitu. Karena ini tuh sudah menyebabkan kerugian yang membuat orang-orang tuh percaya sama hal yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah maupun secara medis. Akhirnya mereka menuntut segala kerugiannya. Jadi mulai ramai banget nih. Jadi si perusahaan tersebut, Power Balance Technologies tersebut, mulai kayak diangkat di segala media, disebut penipu, disebut apa segala macam, dan banyak banget yang ngerongrong gitu kan, banyak banget yang minta pertanggungjawaban. Sampai akhirnya mereka mau nggak mau tuh mengikrarkan lah gitu. Mereka mengikrarkan tahun November 2011 di tahun yang sama gitu. Akhirnya mereka tuh mengikrarkan bahwa Power Balance bangkrut.
Jadi maksudnya sudah tidak akan memproduksi lagi. Karena sebelumnya aja Italia itu menuntut 300.000 euro gitu untuk minta dikembaliin gitu. Dan ketika Power Balance-nya itu ngasih pengumuman bahwa oke, kami bangkrut dan kami berhenti memproduksi itu, karena alasannya itu adalah karena mereka udah kayak rugi sekitar 9 juta dolar ya gitu. Jadi mereka udah ngerasa ini udah nggak bisa gitu, walaupun di awal-awal itu keuntungannya luar biasa, tapi akhirnya berakhir rugi. Jadi ya udah, akhirnya mau nggak mau mereka akhirnya bilang bangkrut gitu. Dan gelang-gelang Power Balance yang itu, yang udah membanjiri seluruh dunia itu, yang awalnya mahal itu jadi yang kayak murah banget dan kayak diobral, bahkan udah nggak ada harganya lagi gitu kan sekarang. Yang diyakini itu kasarnya gitu ya, kita tuh kayak kena prank, satu dunia tuh kena prank sama si perusahaan olahraga ini gitu. Jadi memang bener apa yang dikatakan Thompson tadi, bahwa ini tuh cuman kayak placebo effect aja gitu. Kayak yang kita tahu, efek placebo itu adalah kayak apa ya, kayak efek yang sebenarnya tuh nggak ada gitu kan, yang nggak bisa yang sebenarnya untuk menyenangkan aja. Apa ya kalau bahasa ini sih, sugesti gitu. Ini tuh cuma sugesti aja. Kayak misalnya gini, ada orang yang ngerasa sakit perut, yang sebenarnya begitu dicek secara medis dia sehat-sehat aja, nggak kenapa-napa. Bahkan dia juga bilang bahwa makannya selalu baik dan segala macam. Nyampe akhirnya dokter kasih kasih obat kapsul yang nggak ada isinya. Jadi cuman kayak kosongan kapsul aja, dan dia bilang bahwa ini adalah obat yang mujarab dan kamu bakal sembuh dalam jangka waktu 3 hari ketika kamu habisin obat ini. Itu secara sadar tidak sadar itu bakal menimbulkan sugesti kan, otomatis. Jadi ketika dia minum obat itu, dia bakal sembuh sendirinya, karena 50% dari penyakit itu akan sembuh, akan terselesaikan ketika pikirannya juga positif gitu. Nah ini ketika positif bahwa iya saya bakal sembuh dengan mengkonsumsi ini, ya pasti sembuh. Nah itu yang disebut dengan salah satunya contoh efek placebo, yang ini juga gitu ya, gelang ini Power Balance juga. Jadi ketika dibilang bahwa Power Balance ini bisa meningkatkan performa tubuh, itu akan masuk sugestinya sama siapapun yang pakai. Otomatis yang awalnya nggak pede, kasarnya lah gitu, pemain sepak bola kampung pun bisa merasa jadi Cristiano Ronaldo atau Messi ketika pakai gelang Power Balance, karena mereka merasa gue udah pakai gelangnya nih, pasti performa gue udah yang naik puluh kali lipat. Padahal logikanya kalau misalnya nggak latihan ya sama juga bohong, mau pakai 1000 gelang Power Balance gitu kan, atau misalnya sugesti yang luar biasa di otaknya tetap aja nggak bisa kan gitu. Apalagi yang namanya atlet itu kan yang bersifat latihan ya, jadi kayak fisik gitu kan. Jadi semuanya itu bisa dibilang tentang gelang ini ya, gelang Power Balance ini tuh cuman perihal pemikiran aja. Jadi semuanya cuma ada di pikiran, yang enggak sama sekali nggak bisa dibuktikan secara ilmiah maupun secara medis gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat sekarang udah jauh lebih maju ya, orang-orang juga udah jauh lebih pintar. Bahkan adik-adik yang kayak SD, SMP pun udah banyak jauh lebih kritis dan lebih lebih baiklah, lebih berkembang pola pikirnya. Terus pengetahuan juga lebih gampang diakses gitu kan kalau sekarang. Jadi bisa dibilang semoga saja sih ke depannya tidak ada ya yang kayak gini lagi, di prank satu dunia dan menguntungkan cuma salah satu pihak aja, ya apa kabar gitu kan. Tapi ya itu pelajaran banget sih buat kita, nggak yang asal beli aja gitu kan. Apalagi materialnya aja cuman karet dan ditempelin sama hologram. Jadi kalau misalnya itu hologramnya lepas, dan itu hologramnya bisa lepas kapan aja gitu kan. Yang katanya sih hologram itu yang justru kuncinya gitu kan, kuncinya yang bisa bikin performa kita bertambah, performa kita naik itu adalah hologram itu gitu. Nah sekarang kebayang kalau misalnya hologramnya ternyata nggak ada, ya udah ngapain cuma beli gelang karet doang gitu ya. Semoga sih, harapan saya sih kedepannya tidak ada prank-prank dunia yang seperti ini lagi. Oke teman-teman, makasih banyak untuk teman-teman yang masih dengerin video-video saya. Terus kalau misalnya kalian seneng nih, suka sama tema dan topik yang
macam-macam kayak gini, silahkan boleh di like, comment, share, subscribe, atau misalnya kalian pengen saya bahas apa juga boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang suka cerita-cerita misteri masih ada di Kami Story juga, dan udah ada beberapa email yang masuk dan bakal saya sortir dan nanti bacain di Kami Story. Terus jangan lupa jaga kesehatan ya, kesehatan fisik dan kewarasan mental. Ketimbang pakai gelang nggak jelas kayak tadi, kita cuma pakai karet gelang doang kayak biasa juga sebenarnya bisa kalau misalnya punya sugesti yang kuat. Jadi semuanya itu cuma ada di pikiran kita aja. Jadi mending terus masukin pemikiran positif, tapi bukan berarti bergantung pada suatu benda ya, karena kita perlu jauh lebih cerdas lagi. Makasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.